mana saja suara hati, tanpa kau sepi rasanya hari. Kabar buruk, apa kabar baik yang kau bawa? Mudah-mudahan baik. Dengar-dengar dunia lapar, lapar sesuatu yang benar. Kenapa pergi? Kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Pergi. Suara hati, jangan pergi lagi. Kau dengarkan orang-orang yang menangis, sebab hidupnya dipacu nafsu. Kau rasakan sakitnya orang yang tertindas oleh derap sepatu pembangunan. Kau lihatlah pembantaian demi kekuasaan yang secuil. Kau tahukah alam yang kesakitan? Lalu apa yang kau suarakan? Kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Suara hati, oh jangan, 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 jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Kenapa pergi? Suara hati, jangan, jangan, jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Iya, itulah tadi penampilan yang sangat luar biasa, The Late This Night. Late This Night. Nanti kita akan mendengarkan dia bernyanyi lagi. Pastinya, dan saat lagi kita juga akan segera menggunakan hak pilih kita, karena memang kita nanti bisa mengetahui hasil cepat ya, atau versi quick count-nya di hari ini ya Zi. Siapa yang akan menjadi pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk membicarakan mengenai hal ini kita akan mengundang ada 2 narasumber kita yang sudah hadir bersama kita tentunya. Betul. Selamat pagi kepada Mas Ari Junaidi. Selamat pagi, Mas. Dan juga tentunya kepada sosiolog kita dari UI juga nih sama Mas Imam Prasojo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita mau berbicara nih mengenai Pilpres yang menurut hasil dari beberapa lembaga survei ini kan perbedaan terpautnya semakin hari semakin tipis, begitu ya Zi ya? Betul. Nah mungkin pertanyaannya pertama untuk Pak Imam dulu ya. Saya juga pengen tahu nih, kan sekarang sebentar lagi juga kita sudah mulai banyak yang memilih dan ada penghitungan cepat. Sebetulnya masyarakat itu bagaimana sih Pak harusnya menyikapi hal ini? Jadi kalau dianalogikan permainan sepak bola, kemarin ini masih di Brazil sisa-sisa itu, semalam nih ya ini kan mumpung lagi masih hangat. Jadi betapapun pertandingan begitu ketat dan bisa saja itu ada sedikit pelanggaran, bahkan Belanda itu diving katanya. Tapi begitu sudah diputuskan bahwa dia itu gol ya, dan kemudian diputuskan pemenangnya, ya sudah, tidak perlu ada kerusuhan. Nah, itu kedewasaan seperti itu yang luar biasa. Di Amerika pernah juga situasi yang begitu ketat pada saat tahun 2000 dulu kan, antara Al Gore dengan George Bush Junior. Itu bedanya cuma 300 Pak, sekitar 300-an.
Dan itu dia harus nunggu, dihitung ulang. Yang tadinya kalau tidak salah sekitar 1.800, dihitung ulang jadi 300-an. Nah, tapi masyarakat, ketentuan pemenangnya adalah George Bush, ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Nah, memang software demokrasi itu adalah software sportivitas. Toh politik bukan segala-galanya. Saya menganggap politik bukan panglima. Nah, itu yang saya kira ini kita diuji sekarang. Tapi tadi Mas Imam ada mention tadi mengenai kata rusuh. Memang ada potensi ke arah sana kalau perbedaannya ini sangat tipis, Mas Imam. Ya kalau sepak bola, ya pada saat pertandingan itu ada salah satu yang kalah gitu, mungkin pemainnya nggak rusuh, penontonnya nih yang kadang-kadang. Nah, apalagi terus terjadi verbal violence ya. Kita tadi lihat sebelum waktu masa kampanye kemarin itu kan, kampanye pemainnya menurut saya masih wajar. Ya, debat capres, dua-duanya kandidat ya tentu yang namanya bukan main sabun kan nggak mungkin saling puja dan puji, ada kritik, ada pertanyaan-pertanyaan tajam gitu. Tetapi masih saling rangkulan. Nah, tetapi penonton kadang-kadang di sosial media misalnya itu udah mulai ada label macem-macem ya, mulai dari label haram, kafir, Sinting. PKI, apalagi sinting, apalagi Mas macam-macam, mulai dari ya, nah itu verbal violence seperti itu kalau tidak disikapi dengan dingin itu bisa memprovokasi. Nah, oleh karena itu syukurlah ada sepak bola Brazil sehingga orang yang mungkin tadinya punya potensi untuk menebar terus nonton bola jadi lemes. Jadi ya. agak kalem dikit gitu ya Pak ya. Jadi saya tuh bersyukur banget pada World Cup ini yang persis berada di situasi yang panas ini. Dan Tambah juga lagi bulan puasa. Ramadan. Nah, ini ada dua, we save by Dua the bell. keuntungan, Iya, gitu iya, kan. bulan penuh keberkahan. Jadi Benar. mungkin berkahnya juga Ya. semuanya bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar sih. Amin, amin. Aman, Tapi saya tertib. juga mau nanya ke Mas Ari nih. Mas Ari gimana sih, kan sekarang banyak sekali lembaga survei yang bermunculan Iya, gitu. Dan betul. semuanya berlomba-lomba untuk menunjukkan hasil penghitungannya duluan gitu. Iya. Sikap masyarakat tuh harusnya gimana Pak? Melihat, kalau survei ini kayaknya si A yang lebih unggul, tapi ini bedanya cuma segini. Gimana kita sebagai masyarakat? Ya, selain terkecoh oleh dua lembaga survei gitu yang satu di kutub yang satu lagi di kutub yang satu gitu ya. Media juga ikut-ikutan gitu ya, ikut menyiarkan hasil lembaga survei yang menyenangkan pihak yang satu, pihak yang lain juga gitu ya. Seharusnya masyarakat juga tidak terlalu mengambil menjadi patokan karena lembaga survei hasilnya tidak selalu menjadi patokan bagi preferensi politik pemilih. Masyarakat pemilih kita sudah cerdas gitu ya. Dia akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Ini mirip nih seperti pertandingan semalam, masih berkaitan dengan Piala Dunia. Piala ya kan? Dunia. Masih euforianya. Jadi Bloomberg itu mengatakan Jerman itu justru malah kalah daripada Brazil. Diunggul, iya karena memang analisa mereka seperti itu. Tapi kenyataannya kan ternyata dia malah dibantai kemarin kan 7-1 kan. Iya. Nah jadi memang saya setuju juga tuh dengan pernyataan Mas Ari untuk tidak terlalu kita terpaku banget ya dengan hasil survei. Nah tapi sekarang kalau menurut Mas Ari, apa sih nih yang harus diantisipasi oleh masyarakat kita dalam Pilpres ini supaya ya semua bisa berjalan dengan lancar, aman gitu. Apa yang harus kita jaga nih? Tentu menerima hasil pilpres gitu ya dengan Sikap lapang ya. dada, dan yang paling penting harus dicontohkan oleh para kandidatnya menerima gitu ya, sehingga akar rumput pun juga bisa ditenangkan. Legowo. Betul, legowo. Apapun hasilnya, ini merupakan pesta rakyat. Ya. Dan sambutlah dengan kegembiraan. Itu kan pesta kan harusnya gembira kan. Iya, benar. Bukan tercekam, bukan takut, bukan ada intimidasi. Tapi mereka melaksanakan hajatan besar dalam demokrasi, Tapi yaitu memang memilih. menurut Mas Ari sendiri, ngomong-ngomong soal demokrasi Indonesia saat ini terutama dalam Pilpres seperti ini seperti apa sih? Kalau menurut saya dari Pilpres ini ada sebuah pembelajaran penting. Pertama adalah terjadinya semacam tadi kata Mas Imam, ada produksi kata-kata hasut, fitnah, gibah gitu ya kalau dalam agama Islam yang luar biasa. Bahkan bisa ada yang namanya koran obor rakyat, sapu jagat gitu ya, yang bisa melenggang bebas. Pemretnya diperiksa dengan bangga menunjukkan koran edisi ketiganya. Ini kan nggak boleh terjadi di depan mata aparat hukum. Seharusnya gitu ya, masyarakat kita pun juga lebih dewasa lagi. Jangan percaya lagi dengan katakanlah surat himbauan guru-guru yang disampaikan ke sekolah-sekolah, koran. Masyarakat sekarang lebih pintar kok, dia mencari informasi yang lebih akurat gitu ya. Oke.
yang nggak suka dengan TV A akan nonton TV yang lain, nggak suka dengan TV B nonton TV yang lain, pasti dia akan nonton net kayaknya. Wah, amin. Bisa aja, Mas Ari. Jadi Ya. Mas Imam, apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membangun demokrasi dalam penuh kedamaian? Ya pertama kalau menurut saya ini kan satu hal yang rutin yang namanya sirkulasi kepemimpinan. Ya. Jadi ya tentu setiap orang punyalah preferensi Ya. dan kita bisa sampaikan tentang menurut kita mana yang terbaik gitu, berpartisipasi aktif gitu. Tetapi juga nggak usah ngotot-ngotot amat lah menurut saya, apalagi sampai mempertaruhkan nyawanya misalnya untuk sesuatu. Nah tetapi juga menurut saya provokasi yang sampai menyinggung harga diri itu seringkali konfliknya bukan lagi tentang masalah pemilunya ini, pilpresnya ini, tapi karena ketersinggungannya itu yang saya khawatir. Jadi ada semacam snowballing effect dari verbal violence, kekerasan kata-kata. Nah itu yang saya merasa kita harus ada pihak ketiga ya yang mengingatkan itu, termasuk ke media. Nah, media ini menurut saya agak sedih gitu melihatnya akhir-akhir ini karena kekuatan kan ada 4 ya analisis kita ya. Dulu seluruh media dikontrol oleh pemerintah. Iya. Benar. Alhamdulillah sekarang pemerintah mengendor dan bahkan sudah tidak punya kontrol ya, dan kita syukuri itu. Tapi kita punya KPI kan? Nah, tetapi itu bukan pemerintah. Itu kan lembaga independen gitu. Nah, terus kemudian kita punya jurnalis profesional. Ya kan? Nah, harapannya jurnalis profesional adalah dia tidak tergiur dan tidak terdorong untuk melakukan sebuah politik-politik praktis. Ya. Nah, tetapi kita juga punya pemilik modal. Nah, ini problem kita. Pemilik modal ini pada saat dia itu menjadi bagian dari satu gerakan politik, akhirnya dia sering mempengaruhi media wartawan-wartawan atau jurnalis profesional ini, sehingga mewarnai mewarnai kemana itu arahnya media itu. Nah yang keempat adalah kekuatan masyarakat. Nah saya kira kita sebagai bagian dari masyarakat yang kritis, kita juga berhak untuk menilai, mengingatkan media-media partisan ini yang dikangkangi oleh pemilik modal, manapun, apakah itu media A atau B saya nggak peduli, tetapi harusnya civil society ini ada yang mengingatkan, media Anda sudah menjadi media tidak profesional. Yeah. Nah, tapi ini kan perlu pembelajaran, gitu loh. Jadi saya yakin wartawan yang bekerja di media partisan itu juga malu saya kira. Yeah. Tebakan saya loh itu ya, karena kita harus bangun itu negeri ini dengan sebuah fungsi-fungsi yang benar. Kalau tidak menurut saya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang mendidik? Terpaksa kita kadang-kadang untuk bisa mendapatkan informasi yang berimbang, channel A begitu 5 menit saya rubah gitu. Pengen tahu gimana pendapat kita gitu. Kan itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Jurnalis harusnya nih sisi ini. Dan ini kritiknya. Ada analis yang harusnya netral. Nah itulah yang kita harapkan. Tapi menurut Mas Imam itu memang sangat signifikan, bisa mempengaruhi dari persepsi calon pemilih ini. Ya tentu buat orang yang tidak mendapatkan informasi. Informasi itu kan menentukan cara pandang orang. Ya. Nah oleh karena itu seorang jurnalis yang menurut saya harus, ya ini kan ada masalah covering both side. Dengan sejujurnya. Nah terus kemudian biarkan orang itu menentukan pada saat Anda sudah mengungkapkan 2 fakta. Kan begitulah. Tapi kadang-kadang ini hanya satu aja. Sisi aja. Beruntung kita punya banyak media. Kebayang nggak dulu kalau model kayak TVRI zaman Orde Baru gitu kan. Cuma satu gitu kan. Benar-benar. Tapi kemarin sudah ada loh di Jogja, ada deklarasi Malioboro. Apa tuh? Jadi Mas? kontributor media menyatakan taubatan nasuha, Mas. Oh. Bahwa mereka taubat telah gagal mendidik atau mengedukasi masyarakat dalam pilpres. Mereka terkatung-katung dengan, betul kata Mas Imam, dikangkangi oleh para pemilik modal. Artinya aspirasi para wartawan sendiri pun juga merasa diarahkan oleh para pemilik modal. Yang quick count ini juga begitu ya, survei, lembaga survei. Tapi lembaga survei ini kan problemnya gini, dia ini cari uang juga gitu loh. Tapi yang dia harus pahami siapapun mereka
adalah pada saat dia itu melakukan sesuatu secara tidak profesional, maka secara tidak sadar dia sebenarnya menggali kuburannya sendiri. Iya. Nah ini yang nanti kelihatan itu, lembaga survei atau quick count jadi-jadian, yang artinya abal-abal, dia tentu akan mati sendiri karena kehilangan kredibilitas. Nah mudah-mudahan nanti dari sekian banyak akan mengerucut kepada hanya beberapa lembaga survei yang kredibel dan dia melakukan bukan karena bayaran. Nah, menurut Mas Ari berkaitan Mas ini dengan lembaga survei, kan ini kan juga salah satu komunikasi gitu kan kepada para calon pemilih. Nah, apakah kita bisa katakan kalau nanti hasil akhirnya itu tidak terpaut jauh dengan apa yang sudah pernah dipublish oleh suatu atau sebuah lembaga survei, itu adalah menunjukkan kredibilitas atau kapasitas dari si lembaga survei tersebut? Betul. Bisa demikian? Ya, ada potensi gugatan nantinya jika hasil yang diperoleh oleh KPU akan berbeda jauh dengan hasil lembaga survei abal-abal gitu ya, yang mendukung salah satu calon pasangan. Ini akan menjadi potensi terjadinya konflik nantinya karena menganggap kemenangan itu sudah teraih dengan hasil survei lembaga survei abal-abal ini. Baik, ini kalau ini juga masih berkaitan dengan komunikasi politik nih Mas Ari. Gimana sih Mas Ari memandang sekarang banyaknya black campaign atau negatif campaign? Banyak yang bilang, kalau negatif campaign itu nggak masalah, cuma nggak boleh itu black. Kalau pandangan Mas Ari sendiri gimana? Kalau menurut saya, kalau negatif campaign gitu ya, kita bisa menyampaikan faktanya Pak Jokowi itu seperti ini loh. Faktanya Pak Prabowo yang tidak berhasil itu seperti ini. Yang parahnya justru para tim ses lebih memproduksi black campaign. Sehingga orang dikatakan PKI, dikatakan sinting. Ini ada seorang ibu berumur 78 tahun, sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Dia merasa shock melihat salah satu calon yang diunggulkannya selalu dibully. Bayangkan seorang ibu yang sampai sakit, sampai nggak mau makan, gara-gara dia tidak terima salah satu pasangan yang diunggulkan itu dibully sedemikian rupa. Sampai masuk rumah sakit. Betul. Jadi banyak masyarakat sekarang kita yang merasa sakit hati juga. Suara-suara kejujuran itu suara-suara yang ada di pinggir-pinggir jalan. Suara-suara pengamen, suara-suara pengasong. Justru mereka punya tuh. Saya sudah punya pilihan Pak ini. Walaupun saya ditekan, saya akan pilih ini. Nah ini yang sebetulnya saya bahwa masyarakat kita juga punya kesadaran politik sebetulnya. Tapi pada saat masyarakat kita itu sudah sadar tentang banyak hal, jadi ada juga hikmahnya yang namanya black campaign. Yang orang tidak sadar adalah di satu titik itu akan backfire, akan mengena sendiri. Jadi kita belum pernah tahu hasil dari black campaign. Saya menduga black campaign ya, apalagi yang udah overdosis, itu malah akan menimbulkan antipati. Yang orang tadinya memilih calon tertentu ya yang dia suka, tapi karena pendukungnya melakukan kampanye terlalu berlebihan di dalam masalah black campaign ini, hanya berbalik. Ya, itu yang saya kira mudah-mudahan itu terjadi sehingga nanti demokrasi kita akan menghindari black campaign ya atau fitnah-fitnah karena pada saat fitnah ditebarkan, justru dia akan menusuk dirinya sendiri. Pak Imam Lenosari, ini mumpung lagi hari H tanggal 9 Juli, ada himbauan terakhir nggak untuk masyarakat sebelum nyoblos? Nah, tinggal beberapa detik atau beberapa jam juga nih lagi nih waktunya. Silakan, mungkin Mas Ari dulu. Gunakan pilihan kita sesuai dengan nurani kita. Artinya kesalahan dalam 5 menit kita akan menyesal 5 tahun kemudian. Benar sekali. Dan seharusnya kita memilih presiden itu bukan memilih kucing dalam karung, tetapi memilih putra terbaik bangsa. Dua-duanya terbaik, tapi kita punya pilihan. Kita boleh menjagokan Brasil, tapi apa daya Jerman yang unggul kan? Demikian juga Pilpres. Mari kita pilih calon presiden yang terbaik menurut pilihan masyarakat. Dan jangan ada lagi intimidasi, kemudian ada atau tebar ancaman gitu ya. Politik uang pun juga harus dihindari juga. Oleh karena itu kita butuh seorang calon presiden yang bisa mengatasi persoalan bangsa yang demikian ruwet. Yang paling penting adalah korupsi sudah stadium 4 ini. Ini yang harus kita berantas. Baik, kalau dari Mas Imam? Pertama, agar kondusif ya, proses perhitungan suara nanti harus betul-betul tidak ada kecurangan. Kalau itu terjadi kecurangan, apalagi kasat mata, itu bisa memprovokasi kemarahan. Oleh karena itu, mari kita awasi sama-sama bagaimana perhitungan suara ya dari berbagai tingkat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai terus
provinsi dan pusat itu betul-betul bisa transparan. Kita doakan dan kita dukung KPU untuk melakukan perhitungan itu secara profesional. Itu yang Setuju. pertama. Yang pertama. Nah, yang kedua, siapapun yang itu dipilih pada saat nanti perhitungan semua relatif itu nggak mungkin nggak ada yang cacat, pasti akan ada. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada sliding tackle yang nggak sportif, Amin. sehingga nggak perlu ada kartu merah. Ya. Baik, Nah baik. itu. Nah yang terakhir, ini terakhir penting banget. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Amerika, yang begitu Perbedaan tipis sekali. tipisnya sehingga melakukan perhitungan ulang yang berkepanjangan, yang akhirnya nabrak 20 Oktober. Karena kalau nabrak 20 Oktober, undang-undang kita tidak memberikan jalan keluar untuk siapa yang menjadi presiden. Karena expired. Begitu expired, tidak ada perangkat hukum yang bisa Tapi mengganti. kan uji materinya sudah dikabulkan kan bahwa pilpresnya Iya, kan iya, hanya Satu. Nah makanya, tapi walaupun satu putaran, kalau nanti berlarut-larut sampai tanggal 20 Oktober, Iya. itu kita nggak punya perangkat yang bisa mengisi penggantinya Pak SBY. Nah, Oke. ini juga PR menjadi anggota DPR berikutnya. Nanti undang-undang kita perlu amandemen supaya jangan sampai ada yang nabrak. Kalau seandainya terjadi nabrak atau expired, itu kita tidak punya kevakuman kekuasaan. Terima kasih, Mas Terima kasih Imam. Pak Imam dan juga Mas Ari. Nanti kita juga masih akan kembalikan banyak informasi ya, Den, seputar pemilu. Di antaranya bagaimanakah perkembangan pemilihan suara di beberapa titik TPS. Nanti akan ada laporan langsungnya setelah jeda berikut. Tetap di Indonesia Morning Show.